Baiklah, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu materi yang akan dipandu oleh Bapak Torang Sitanggang. Tolong ditampilkan CV-nya Pak Torang. Baik. Moderator kita saat ini akan membantu materi yang akan disampaikan oleh Pak Azwar Sam dan Pak Ari Pratama, dimoderasi oleh Pak Torang Sitanggang, AK MSI, pendidikan beliau D3 dan D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta, dan S2 Administrasi Pajak Universitas Indonesia. Pengalaman beliau berkarir di DJP selama 20 tahun sebelum menjadi partner di PT Priswa Global Consulting dan komisaris di Halo Pajak. Kepada Pak Torang Sitanggang, waktu dan layar kami serahkan Pak untuk memandu moderasi acara materi kita. Sahata, selamat siang Ibu Bapak peserta webinar di wilayah Kanwil, Kalimantan Selatan dan Tengah. Tadi memang sudah diperkenalkan oleh Pak Sahata, saya Torang Sitanggang, saya akan membantu Ibu dan Bapak peserta untuk memoderasi topik yang menjadi bahasan kita dalam webinar siang hari ini. Topik webinar kita ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Di bagian kedua ini, yang pertama nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari mengenai aspek akuntansi dan keuangan untuk UMKM, kalau di istilah akuntansi kita pakai EMKM. Yang kedua, aspek perpajakan untuk EMKM. Dan bagian ketiga nanti kita akan mencoba mendiskusikan topik yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Ibu dan Bapak peserta webinar, sedikit saya perlu menyampaikan tata cara kita mengikuti pemaparan topik ini. Pemaparan topik akan dilakukan oleh masing-masing pembicara 30 menit untuk satu topik. Jadi kita akan menghabiskan waktu 1 jam untuk pemaparan. Yang kemudian kita akan usahakan 40 atau mungkin 45 menit untuk mendiskusikan topik. Apabila Ibu dan Bapak peserta webinar mempunyai pertanyaan, komentar, atau apapun yang terkait dengan topik yang disampaikan, kami meminta peserta webinar untuk mengetik komentar, pertanyaan, atau apapun itu di bagian chat box. Kita nanti akan memilihkan pertanyaan-pertanyaan untuk dibahas oleh para pembicara. Ibu dan Bapak peserta webinar, untuk mempersingkat waktu, saya kira kita bisa mulai langsung untuk pemaparan atau pemateri dalam topik aspek akuntansi keuangan untuk EMKM yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Pratama. Bapak Ari Pratama itu menyelesaikan pendidikannya terakhir sebagai S3 di akuntansi Universitas Padjadjaran. Beliau juga adalah fungsional lektor kepala di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, juga merupakan dosen tetap Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Kepada Bapak Ari Pratama, waktu dan layar kami persilahkan. Mohon Pak, waktunya kita penuhi dalam waktu setengah jam Pak ya, sehingga nanti kita mungkin akan lebih banyak membahas di diskusi. Silakan ya. Pak Ari Pratama. Baik, terima kasih Pak Torang. Mohon izin, suara saya terdengar ya Pak? Terdengar baik sekali Pak, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu juga Namo Buddhaya dan Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di sini merupakan suatu kehormatan ya bagi kami Ikatan Akuntan Indonesia untuk dapat hadir dalam acara yang diorganize oleh berbagai institusi terkemuka ini. Salah satunya Halo Pajak, Ikatan Akuntan Indonesia, Kemenkop UKM, dan juga beberapa institusi lainnya seperti FEB ULM dan juga institusi-institusi lain yang tadi sudah memberikan sambutan dan juga pembukaan dalam paparan kita di awal.
Bapak Ibu sekalian, di sini tentunya kami juga sebelum memulai ingin mengucapkan salam dan juga barangkali salam kenal juga ya pada Bapak dan Ibu sekalian, kepada Bapak Ibu yang tadi sudah memaparkan keynote speech dan juga sambutan-sambutan ya, kepada Bapak Ruli, kemudian kepada Bapak Ramadan, kepada Bapak Aprinto, Bapak Gusti Anwar, lalu juga pada Pak Sahata yang sudah menjadi host, dan tentunya pada Bapak Moderator, Pak Torang, terima kasih. Dan tentunya karena ini juga masih dalam nuansa Lebaran ya, Bapak Ibu sekalian, ini masih bulan Syawal begitu. Kami juga tentu sebagai institusi dan juga pribadi mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, ini suatu kehormatan ya, karena sama seperti yang Pak Ruli sampaikan, Pak Ruli tadi bilang sudah beberapa kali terlibat dalam kegiatan yang diorganize oleh Halo Pajak. Saya juga ini merupakan kegiatan yang mungkin sudah ketiga atau keempat kali ya dengan Halo Pajak, karena Halo Pajak ini sudah roadshow begitu ya ke berbagai YAI wilayah. Di YAI wilayah Jawa Barat sudah, lalu kemudian kita sekarang di YAI wilayah Kalimantan Selatan. Dan di YAI Kalsel juga ini bukan pengalaman pertama juga ya, karena saya juga dengan YAI Kalsel, terutama dengan Universitas Lambung Mangkurat, ini karena kebetulan ketua YAI wilayah dan dekannya sama begitu ya, sudah diberikan kepercayaan juga mengisi berbagai acara, baik itu untuk YAI Kalsel maupun untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM. Jadi ini suatu kehormatan begitu ya, walaupun mungkin yang disayangkannya sudah 3 atau 4 kali kesempatan ini kita baru bisa bertemu secara daring begitu ya, karena memang tahun lalu begitu terbatasnya ya kita bepergian ke sana kemari, banyak sekali restriksi dan sebagainya. Tahun ini alhamdulillah kelihatannya setelah libur Lebaran ini sudah 2 minggu 3 minggu trennya masih terjaga dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Tentunya saya punya spirit dan moga-moga spiritnya sama ya dengan Bapak dan Ibu sekalian, yaitu moga-moga kita bisa segera bertemu kembali secara luring begitu ya. Moga-moga nanti di event Halo Pajak yang lain, kalau kondisi yang betul-betul sudah aman, mungkin roadshow-nya sudah bisa luring gitu ya. Jadi kita sudah bisa menyapa konstituen secara langsung gitu ya, karena tentunya keterbatasan daring ini ada begitu ya. Dan luring itu mungkin interaksinya akan jauh lebih seru ya. Kita moga-moga tunggu bersama, moga-moga ke depannya situasi semakin membaik untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin supaya tidak membuang waktu banyak, saya izin saja langsung share screen materi yang akan saya sampaikan. Mungkin mohon izin dulu, apakah materinya nampak? Bisa dilihat Pak. Saya. Bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin mungkin menampilkan materinya, dan moga-moga ini sudah cukup besar ya di Bapak Ibu sekalian, karena laptop saya ini kalau saya masukkan slideshow ini nanti di layar saya bergerak, di layar Bapak Ibu freeze gitu, nggak gerak-gerak gitu ya. Jadi khawatirnya nanti Bapak Ibu ngelihat slide yang sama, padahal saya mungkin udah pindah jauh ke slide berikutnya. Tapi saya coba dulu ya Bapak Ibu pindah slide ke slide 2, slide 3, ini bisa terlihat ya Bapak Ibu ya pergerakannya ya. Bisa Pak Ari, bisa. Bisa ya, baik, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator, Pak Torang, tapi saya juga tidak ada salahnya memperkenalkan diri kembali. Jadi nama saya Ari, saya sehari-harinya seperti yang tadi sudah diperkenalkan Pak Torang, saya dosen di FEB Universitas Padjadjaran di Bandung, Bapak Ibu sekalian. Tapi di Ikatan Akuntan Indonesia, saya juga di sini sebagai pengurus. Sejak tahun 2015, saya diamanahi tugas sebagai anggota tim implementasi standar akuntansi keuangan atau TISAK. Nah, tentunya barangkali Bapak Ibu sekalian sudah ada yang mengenal TISAK, ada juga yang belum begitu ya. Ya, memang TISAK ini adalah tim implementasi begitu ya, yang tugasnya lebih kepada implementasi dari SAK. Mungkin Bapak Ibu lebih kenal dengan saudara tua kami ya, saudara tua kami ini DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, kalau Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu adalah yang membuat, menyusun, dan mengesahkan SAK. Kalau kami itu yang mengimplementasikan. Jadi kami itu ya Kopassusnya lah begitu ya. Jadi yang langsung melaksanakan tugas membantu Bapak Ibu sekalian dalam rangka implementasi SAK dari Ikatan Akuntan Indonesia ini. Nah, tentunya Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya bahwa
salah satu SAK yang ada di Indonesia ini adalah SAK entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK MKM ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian sudah diluncurkan sejak tahun 2016 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Berarti kalau kita hitung mundur sebenarnya ini berlaku efektifnya sudah 4 tahun yang lalu begitu ya. Bahkan ini sudah diluncurkan, disosialisasikan sejak tahun 2016. Hanya tadi kami juga tentu berterima kasih ya kepada Pak Gusti Anwar ya. Kalau tidak salah, tadi kami mendengar juga bahwa ternyata ada data dan fakta yang menunjukkan bahwa SAK MKM ini belum seluruhnya diimplementasikan. Ya tentu ini merupakan catatan bagi kami ya, karena sebetulnya dengan waktu yang sudah berjalan 4 tahun ini, harapannya sudah dijalankan dengan baik begitu ya. Namun ternyata kalau memang masih ada kendala-kendala, masih juga ada beberapa hal-hal yang mungkin mengakibatkan SAK ini belum bisa diterapkan sepenuhnya, ya tentu ini adalah tugas kami ya Bapak Ibu sekalian untuk memahami permasalahannya dan juga tentunya memberikan solusi bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan. Nah, tapi tentunya Bapak Ibu sekalian, walaupun di sini saya mewakili anggota tim implementasi SAK, tapi kami tentu perlu menyampaikan disclaimer, dan ini merupakan SOP standar dari IAI ya Bapak Ibu sekalian, bahwa walaupun saya di sini adalah anggota tim implementasi SAK, tetapi apa yang saya sampaikan dalam kesempatan hari ini merupakan pendapat pribadi yang tidak mencerminkan institusi. Lalu kemudian juga Bapak Ibu sekalian, mohon hati-hati, file PPT ini sudah saya sampaikan ke panitia, mungkin nanti panitia juga akan men-share ke Bapak Ibu sekalian. Namun kami mohon Bapak Ibu sekalian ya, jangan sampai PPT ini menggantikan SAK, begitu ya. Karena kadang-kadang kita tahu sendiri ya Bapak Ibu sekalian, PPT itu ringkas, lebih menarik, begitu ya. Jadi kadang-kadang PPT itu malah kita bawa sehari-hari, begitu ya. Kita baca sehari-hari. Bukan SAK-nya yang dibaca, malah PPT-nya. Nah itu jangan ya Bapak Ibu sekalian, karena PPT ini adalah ringkasan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang menjadi sumber otoritatifnya itu adalah SAK, begitu ya, bukan PPT. Dan mungkin dalam PPT ini karena disingkat-singkat, begitu ya, ataupun kemudian diringkas, ada beberapa hal tertentu yang mungkin kalau kita tidak baca SAK-nya, nanti bisa misinterpretasi. Jadi kami juga mendorong dan juga mengencourage Bapak dan Ibu, mangga silakan kalau kemudian mau membaca PPT-nya begitu ya untuk pemahaman lebih lanjut, tetapi tentu untuk pemahaman awalnya Bapak Ibu harus membaca SAK-nya. Nah, Bapak Ibu juga tidak perlu fobia ya dengan SAK, karena kalau mendengar SAK mungkin Bapak Ibu sekalian itu ingatnya buku tebal ya Bapak Ibu sekalian. Tebalnya SAK sekarang ini luar biasa, mungkin setara ensiklopedia begitu ya. Nah, tapi apakah SAK MKM sebegitunya? Tidak Bapak Ibu sekalian. SAK MKM itu beda dengan SAK. Jadi kalau SAK itu memang betul tebal begitu ya, bahasanya juga cukup jelimet begitu ya. Tapi kalau SAK MKM insya Allah tidak begitu ya. Buku SAK MKM itu sangat tipis, kita buat dengan bahasa yang semudah mungkin dapat dipahami, dan juga kalau dilihat dari sisi tebalnya itu sangat tipis lah Bapak Ibu sekalian ya, kalau dikomparasi secara relatif dengan SAK. Isi SAK MKM itu hanya 18 bab. Sementara kalau saya mau komparasi, isi SAK itu ada 74 PSAK dengan 36 interpretasi. Jadi lebih kurang ada sekitar 110 ya SAK dan juga ISAK yang ada dalam buku tebal. Nah, kalau di MKM ini singkat Bapak Ibu sekalian, hanya 18. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, SAK MKM ini juga rasanya tidak sulit ya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang akuntan untuk membaca dan juga memahami dan mengimplementasikannya dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, tetapi saya juga tadi sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak host, Bapak Sahata, bahwa sebetulnya ketika kita bicara UMKM memang betul ya, pemilik UMKM itu kalau disuruh membuat laporan keuangan, disuruh mengerti standar, ini bukan suatu hal yang mudah. Karena akuntansi itu ilmu yang kita pelajari, kalau saya sendiri Bapak Ibu S1 4 tahun belajar akuntansi gitu ya. Nah, apakah proses 4 tahun itu bisa diperpendek dalam kursus kilat 4 hari selesai atau 1 bulan selesai begitu? Ini tentunya tidak mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya setuju bahwa owner UMKM sebaiknya diajarkan bukan menyusun laporan keuangan, tapi membaca laporan keuangan.
supaya kemudian memahami tujuan dan juga manfaat dari laporan keuangan. Sementara tim penyusunnya siapa? Ya, tim penyusunnya kita tadi sudah melihat bersama Bapak Ibu sekalian, Kementerian Koperasi dan UKM sudah membuat software, begitu ya. Software ini mungkin bisa dioperasikan dengan sangat mudah. Lalu kita juga punya sumber daya manusia yang luar biasa, begitu ya. Kita punya kantor-kantor KJA, kantor jasa akuntansi yang siap membantu Bapak Ibu UMKM mendampingi penyusunan laporan keuangan. Bahkan sekarang tadi Pak Sata juga menyinggung, karena saya juga akademisi, saya sepakat sekali dengan program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, tentunya sinergi dengan mahasiswa juga sangat luar biasa. Karena mahasiswa-mahasiswa ini, wah, tenaganya masih besar, begitu ya, semangat modernisasi dan juga semangat perbaikan UKM-nya semakin besar. Jadi sinergi perguruan tinggi, IAI, dan juga tentunya adalah UMKM sendiri ini merupakan suatu kerjasama yang sangat baik, begitu ya, menurut saya pribadi tentunya. Dan tentunya saya yakin IAI ataupun DJP ataupun Kementerian Koperasi dan Perguruan Tinggi siap ya dalam rangka mengkolaborasikan ini agar kemudian bisa kita bawa UMKM ini ke level yang lebih tinggi. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian mungkin kita akan meng-highlight saja ya apa saja isi dari SHK MKM ini. Saya mungkin tidak punya waktu untuk membahas 18 bab secara rinci ya Bapak Ibu sekalian, tapi kita coba akan review poin-poin pentingnya. Nah, poin penting yang pertama adalah siapa yang bisa menggunakan SHK MKM ini. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian kita harus lihat kriterianya dua. Yang pertama adalah memenuhi definisi etap. Etap itu entitas tanpa akuntabilitas publik. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum, lalu tidak terdaftar di pasar modal, tidak sedang berusaha terdaftar di pasar modal, dan juga bukan merupakan fidusia. Nah, kalau memang entitas Bapak Ibu sekalian memenuhi definisi etap tersebut, maka Bapak Ibu sudah memenuhi satu syarat. Nah, syarat keduanya apa? Syarat keduanya tentu memenuhi kriteria UMKM. Nah, kriteria UMKM ini apa? SHK tidak mengatur UMKM kriterianya seperti apa. SHK hanya bilang UMKM itu silakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada saat SHK dibuat, kita mengacu pada Undang-Undang 20 tahun 2008. Namun sepemahaman saya sudah ada apakah itu PP atau Perpres ya, yang kemudian sekarang itu kriteria UMKM sekarang batasan dari sisi nilai omset dan nilai asetnya itu sudah naik begitu ya. Nah tentunya silahkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Jadi SHK tidak mengatur UMKM kriterianya seperti apa, tapi kita mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan ini harus sudah beroperasi setidaknya 2 tahun berturut-turut. Nah, kenapa Pak? Nah, ini sebetulnya 2 tahun berturut-turut ini pada saat implementasi awal SHK MKM. Ya, jadi pada saat awal SHK MKM ini diterapkan tahun 2018, mungkin SMKM perlu menyiapkan dulu segala sesuatu infrastruktur pelaporannya. Maka diberikan batasan 2 tahun dulu sudah harus beroperasi. Nah, kalau sekarang Pak, posisinya saya baru mendirikan UMKM awal tahun ini, 2022. Boleh nggak langsung pakai MKM? Kalau itu boleh, Bapak Ibu sekalian, silahkan. Jadi kalau MKM-nya baru berdiri, atau memang berdiri setelah SHK MKM ini berlaku efektif, kalau mau langsung menggunakan, silahkan. Gitu ya. Jadi 2 tahun berturut-turut itu konteksnya adalah pada tahun 2018. Karena sekarang sudah 4 tahun berlalu, ya sudah 2022, silahkan Bapak Ibu sekalian, kalau memang merasa memenuhi 2 syarat yang tadi saya sebutkan, ya silahkan menggunakan SHK MKM ini. Nah, untuk pengecualian ruang lingkup itu untuk etap sektor jasa keuangan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita juga mengenal namanya LKM atau Lembaga Keuangan Mikro. Nah, Lembaga Keuangan Mikro ini ya sebetulnya dari sisi memenuhi tidak definisi etap. Ya, ini mungkin tidak memenuhi, karena lembaga keuangan mikro itu mungkin bertindak sebagai fidusia. Nah, hanya memang di paragraf 3 dalam bab 1 SHK MKM, di sana disebutkan bahwa kalau memang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka lembaga keuangan mikro tersebut boleh menggunakan SHK MKM.
selama dapat izin dari OJK, begitu ya. Karena memang lembaga keuangan mikro ini juga tentu memiliki beberapa keunikan-keunikan yang juga dimiliki oleh entitas UMKM. Jadi mungkin akan lebih baik kalau memang entitas di lembaga keuangan mikro tersebut menggunakan SHK juga yang ada di UMKM. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang lingkup. Nah lalu kemudian Bapak Ibu sekalian kita akan melihat pada prinsip penyusunan laporan keuangannya. Dasar pengukurannya adalah biaya historis. Jadi Bapak Ibu sekalian ini mungkin berbeda dengan yang ada di SHK non-EMKM. Kalau SHK non-EMKM dasar pengukuran itu ada yang pakai biaya historis, ada yang pakai nilai wajar. Nah, kalau di SHK MKM ini kita sementara belum pakai dulu nilai wajar. Kenapa? Karena menggunakan nilai wajar itu manfaatnya besar, tapi biayanya juga tidak kalah besar begitu ya. Nah, untuk EMKM kami menduga nampaknya biayanya nanti akan jauh lebih besar daripada manfaatnya kalau menggunakan nilai wajar begitu ya. Sehingga dasar pengukurannya tetap saja kita menggunakan biaya historis. Nah, lalu asumsi dasarnya ada 3. Yang pertama adalah dasar akrual. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi spiritnya dari UMKM ini adalah naik kelas. Kita mendoakan yang sekarang entitas mikro tahun depan jadi entitas kecil. Yang entitas kecil tahun depan jadi entitas menengah. Yang entitas menengah moga-moga sudah meninggalkan UMKM jadi entitas besar. Bahkan ya kalau memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin aja tahun ini entitasnya mikro, tahun depannya sudah entitas besar begitu ya. Moga-moga. Jadi spiritnya tadi spirit naik kelas. Nah, berarti kalau spiritnya adalah spirit naik kelas, kita bicara orientasi jangka panjang. SHK ini tidak kita gunakan hanya untuk 1 tahun, tapi seterusnya, ya seiring dengan perkembangan usaha bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya dasar yang kita gunakan juga adalah dasar yang digunakan untuk entitas besar, yaitu SHK akrual. Dasar akrual, begitu ya. Nah, banyak pertanyaan, Pak, kenapa MKM ini kan masih sederhana barangkali. Kenapa Pak nggak pakai basis kas? Ya, mohon maaf saja Bapak Ibu, basis kas itu memang mudah. Tapi informasi yang ditampilkan dalam basis kas itu sangat sedikit, begitu ya. Dan akhirnya apa? Informasi yang disajikan itu tidak bisa lengkap. Nah, jadi kita juga melihat waktu itu apakah menggunakan dasar akrual atau kas, kita putuskan menggunakan dasar akrual. Lalu konsep berikutnya kelangsungan usaha. Nah, ini juga tentu ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita bukan mendirikan UMKM ini hanya untuk tahun ini, tapi seterusnya gitu ya. Sehingga konsepnya adalah kita mampu melanjutkan usaha di masa yang akan datang. Dan yang terpenting adalah konsep entitas bisnis. Jadi dalam SHK MKM ini memang dituntut Bapak Ibu sudah mulai profesional, bisa memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan, bisa memisahkan pendapatan pribadi, beban pribadi dengan pendapatan ataupun beban perusahaan. Nah, mohon maaf ya, terutama barangkali untuk teman-teman yang ada di entitas mikro, yang mungkin dulunya berangkat dari sektor informal. Yang namanya kita melakukan splitting pribadi dengan bisnis ini sulit memang. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, persyaratan utama Bapak Ibu bisa pakai SHK MKM ini adalah harus mampu memisahkan dulu entitas pemilik dengan entitas bisnis. Jadi jangan sampai nanti pencatatan campur aduk, begitu ya. Harta pemilik dianggap harta bisnis dianggap harta pemilik. Jadi pemilik dan bisnis ini adalah 2 hal yang berbeda. Akuntansi mencatat bisnisnya, bukan mencatat di pemiliknya, begitu ya. Jadi memang itulah yang kita minta, mohon bisa dipisahkan. Walaupun ya secara hukum ini mungkin bentuknya usaha perorangan. Kalau usaha perorangan ya pemilik dan bisnis itu satu kesatuan sebetulnya. Tapi dalam konsep akuntansi memang ini harus dipisahkan. Jadi ini asumsi yang memang kita semua harus bisa ikuti ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya kita lihat dari sisi komponen laporan keuangan. Dari sisi komponen laporan keuangan kita bisa lihat Bapak Ibu, hanya ada 3 macam laporan keuangan yang harus dibuat. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dengan CALK. Sementara kalau kita lihat entitas non-UMKM, mereka itu buat 5 laporan. Laporan 3 ini plus ditambah laporan arus kas dan juga laporan perubahan ekuitas. Nah, kenapa Pak UMKM ini hanya 3?
Ya tentunya ini berdasarkan berbagai pertimbangan bahwa ini adalah laporan keuangan utama yang harus ada di entitas UMKM. Dan juga kita menyesuaikan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan. Kalau kita ingat Undang-Undang Perpajakan itu kan ada kewajiban pembukuan. Salah satu kewajiban pembukuan itu adalah menyusun laporan keuangan. Tapi memang laporan keuangan di Undang-Undang Pajak itu hanya 2 yang disebut, yaitu neraca dengan perhitungan laba rugi, begitu kan? Nah, jadi kalau diperhatikan ini harmoni tidak dengan ketentuan perpajakan? Ini harmoni, begitu ya. Karena yang dipersyaratkan pajak itu minimum 2, neraca dan perhitungan laba rugi. Nah, MKM juga sama, hanya MKM bonuslah ditambah dengan catatan atas laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat dalam laporan ini sangat sederhana juga. Misalnya, untuk laporan posisi keuangan, akunnya sama, aset, liabilitas, dan ekuitas. Tapi tidak ada ketentuan tentang format atau urutan penyajian akun. Dengan kata lain, silahkan. Bapak Ibu mau menyajikan apakah dibagi lancar non-lancar, boleh. Tidak membagi lancar non-lancar, silahkan. Kenapa? Karena mikro, kecil, dan menengah ini kan tentu berbeda dari skala dan kompleksitas bisnisnya. Teman-teman di mikro mungkin, mohon maaf, asetnya masih terbatas, operasinya masih sangat simpel, mungkin di sana nggak relevan kalau kita ngomong lancar non-lancar. Tapi kalau di teman-teman yang menengah mungkin sudah ada aset lancar dan non-lancar. Jadi silahkan saja menyesuaikan dengan kompleksitas yang ada. Jadi bebas apakah mau ada kriteria lancar non-lancar ataukah tidak, ya ini menyesuaikan dengan apa yang ada di UMKM-nya. Nah, lalu kemudian untuk laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi, akun minimalnya pendapatan, beban keuangan, beban pajak. Jadi ini bisa sangat sederhana sekali. Karena yang namanya usaha mikro, sekarang banyak usaha mikro yang bentuknya seperti online shop, begitu ya. Atau misalnya adalah jasa-jasa yang memang masih simpel. Nah, mungkin akun laba ruginya juga tidak terlalu banyak ya, Bapak Ibu. Mungkin hanya punya 1 pendapatan dengan 3 macam beban misalnya. Maka kalau kita minta buat laporan laba rugi seperti di entitas besar, itu menyulitkan mereka. Makanya laporan laba rugi pun kita buat komponennya minimal saja. Pendapatan, beban keuangan, dan yang terpenting beban pajak. Kenapa? Ini saya kira ini message dari IAI dan juga memenuhi pesan sponsornya Pak Printo, bahwa laporan keuangan itu ya jangan sampai di situ nggak ada informasi pajaknya gitu ya. Jadi informasi kepatuhan pajaknya terefleksikan di laporan laba rugi. Ada di situ akun beban pajaknya gitu ya, yang nanti menunjukkan berapa besar pajak yang dibayar dan apakah patuh atau tidak gitu ya. Lalu catatan atas laporan keuangan. Ini memuat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun dengan SHK MKM, pernyataan kepatuhan. Lalu ikhtisar kebijakan akuntansi atau ringkasannya, dan informasi tambahan dan rincian akun tertentu. Jadi sangat ringkas Bapak Ibu sekalian CALK-nya. Insya Allah ini nggak akan tebal gitu ya. Karena kalau di entitas swasta yang besar-besar, CALK itu tebal karena informasi yang disajikan itu banyak sekali. Kalau di MKM, karena memang kompleksitasnya tidak sebesar entitas besar, ya CLK-nya juga nanti akan menyesuaikan, begitu ya Bapak Ibu sekalian, akan tipis. Nah, jadi komponen laporan keuangannya ada 3 macam komponen laporan keuangan ini. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian juga tidak perlu khawatir, jadi SHK MKM ini memang dirancang khusus untuk entitas UMKM. Nah, sehingga apa? Kalau misalnya SHK MKM tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, maka Bapak Ibu sekalian boleh mengembangkan kebijakan akuntansi, tapi silakan mengacu hanya pada SHK UMKM. Jangan lihat entitas yang etap atau entitas yang pakai SHK besar, jangan. Kenapa? Karena mereka itu entitas yang levelingnya sudah beda, levelingnya sudah tinggi, sehingga mereka mungkin sanggup dengan requirement akuntansi yang susah-susah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti mengacunya pada entitas yang besar, dan kami ini UMKM, wah itu nanti susah, begitu ya. Nantinya menerapkan akuntansinya nanti akan menyulitkan Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau memang misalnya Bapak Ibu melihat SHK MKM, ada transaksi yang nggak diatur di situ, silakan boleh dikembangkan sendiri sesuai dengan bab 2 konsep dan prinsip pervasif, gitu ya. Jangan melihat ke SHK yang lain, apalagi SHK yang lebih besar, begitu ya. Karena semakin besar SHK itu makin sulit juga perlakuan akuntansinya. Takutnya Bapak Ibu nanti tidak sanggup. Nah, ini berbahaya begitu ya. Jadi itu Bapak Ibu untuk kebijakan akuntansi, estimasi dan juga kesalahan.
Nah, lalu untuk aset dan liabilitas keuangan, ini mungkin ringkas saja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk aset dan liabilitas keuangan pada prinsipnya ini mungkin tidak besar ya, tidak banyak. Kenapa? Karena aset dan liabilitas keuangan itu contohnya misalnya UMKM ini punya investasi. Investasi UMKM juga mungkin masih simpel ya, mungkin deposito begitu ya, mungkin obligasi, mungkin saham, itu boleh-boleh saja ya sebenarnya. Atau mungkin punya piutang, punya hutang piutang, itu juga kan adalah aset dan liabilitas keuangan. Nah ini perlakuan akuntansinya bagaimana Pak? Sangat sederhana. Jadi kita mengakui sebesar apa? Sebesar harga transaksinya. Jadi misalnya saya beli obligasi dengan harga 10 juta, ya saya catatnya 10 juta. Begitu ya. Biaya transaksinya kalau ada itu catat sebagai beban. Nah, obligasi ini kan ada nilai pasarnya, Pak. Tiap hari ataupun jangankan tiap hari, tiap jam aja harga bisa berubah-ubah. Perlukah nanti saya sesuaikan dengan nilai wajar? Tidak perlu. Karena kan tadi, dasar pengukuran kita biaya historis. Jadi ya, kalaupun nilainya mau berubah-ubah, si obligasinya silahkan aja. Kita mencatatnya di laporan keuangan sebesar harga awal. Begitu ya. Nah, tapi nanti ketika memang dijual, ya kita nanti mencatat sesuai dengan nilai jualnya. Kalau memang ada keuntungan dan kerugiannya, baru kita akan akui ketika realisasi. Nah, jadi prinsip yang digunakan juga adalah prinsip realisasi, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ya tentu ini juga saya kira harmoni dengan prinsip pajak ya. Kan yang namanya prinsip pajak, pajak juga agak cukup skeptis ya dengan prinsip estimasi, begitu ya. Makanya kalau pajak kan kalau biaya yang sifatnya masih estimasi nanti non-deductible. Nah, sementara kalau prinsipnya realisasi kan nanti harapannya tidak akan banyak rekonsiliasi yang Bapak Ibu lakukan. Karena biaya ataupun pendapatan yang estimasi di sini Bapak Ibu tidak catat. Bapak Ibu hanya catat pendapatan atau beban yang sudah realisasi. Jadi insya Allah ketika nanti rekon fiskal pun mungkin tidak akan banyak yang dikoreksi positif negatif. Karena isi laporan keuangannya atau SAK-nya sudah hampir mirip dengan undang-undang pajak. Jadi tidak terlalu banyak rekon yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nah, lalu persediaan, kalau persediaan ini juga tidak terlalu banyak isu yang harus dibahas, gitu Bapak Ibu sekalian. Inti-intinya biaya perolehan persediaannya boleh Bapak Ibu catat dengan FIFO, boleh dicatat dengan rata-rata tertimbang. Nah, ini juga kan sama, karena perpajakan juga hanya mengakui FIFO ataupun average, ya silakan Bapak Ibu pilih. Nah, dulu kalau kita ingat di akuntansi ada satu metode lagi, LIFO. Nah, ini yang pajak tidak mau akui, begitu kan? Tapi sekarang Bapak Ibu sebetulnya sejak tahun 2008, DSAK besar pun LIFO udah nggak ada, begitu. Jadi sebenarnya sekarang Bapak Ibu juga kalau punya persediaan, lalu punya konsekuensi pencatatan HPP-nya, dulu kalau menggunakan LIFO pasti melakukan koreksi fiskal. Kalau sekarang saya kira jarang ya kita melakukan koreksi fiskal untuk akun persediaan. Karena prinsipnya metode yang digunakan di pajak dan akuntansi itu sudah harmoni, begitu ya. Jadi moga-moga pencatatan persediaan di sini juga nanti tidak menyulitkan Bapak Ibu ya ketika nanti mengukur mengukur persediaan ataupun HPP-nya. Nah, untuk aset tetap, nah ini agak banyak ya Bapak Ibu sekalian. Namun inti-intinya saya coba ringkas saja. Yang pertama, tanah dan bangunan dicatat terpisah, walaupun diperoleh secara bersamaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau beli tanah dan bangunan kan biasanya satu paket, satu harga. Nah, kadang kita bingung nyatet tanahnya berapa, bangunannya berapa. Nah, itu harus dibagi secara prorata sebesar dengan nilai wajarnya. Paling gampangnya ya coba lihat NJOP-nya, begitu ya. Kalau di NJOP PBB kan jelas tuh ada NJOP tanah dan bangunan, begitu ya. Nah, nanti diproporsikan berdasarkan proporsi NJOP tanah dan bangunan tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli tanah dan bangunan 1M, nah bagaimana membaginya tanah dan bangunan? Melihatnya berdasarkan NJOP. Dilihat proporsi tanahnya berapa di situ, bangunannya berapa. Nanti tinggal dibagi sesuai dengan alokasi proporsinya. Lalu aset tetap dicatat jika dimiliki secara hukum. Nah, berarti kalau aset tetapnya hasil sewa gimana Pak? Boleh nggak dicatat hasil leasing? Nah, itu nggak boleh, karena kan kalau leasing tidak dimiliki secara hukum. Kecuali nanti kalau memang itu adalah finance lease, begitu ya, atau istilah pajak itu sewa guna usaha dengan hak opsi. Nah, kalau hak opsinya dipakai dan asetnya nanti jadi miliknya lesi, nah boleh nanti dicatat. Nah, ini saya kira juga harmoni dengan yang ada di pajak. Karena kan pajak juga sama ya. Pajak juga kalau sewa guna usaha dengan hak opsi, ya tidak dicatat dulu depresiasi dan lain-lainnya. Baru dicatat kalau hak opsinya digunakan. Jadi saya kira ini juga perlakuan akuntansi yang
tidak melanggar atau bukan tidak melanggar ya, tidak terlalu jauh berbeda dengan aspek pajaknya. Lalu biaya perolehan aset tetap ini sama, harga beli dan juga biaya-biaya langsung lain yang memang terkait dengan perolehannya. Nah, Bapak Ibu sekalian juga tentu di sini melihat untuk pengukuran setelah kita mencatat aset ini dengan biaya perolehan, caranya gimana? Dengan mengurangi dengan depresiasi. Pak, di sini ada nggak model revaluasi? Nggak ada. Jadi beda ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau di SAK yang lain, kita sudah mengenal model revaluasi. Kalau di EMKM, model revaluasi secara akuntansi itu tidak diperkenankan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak punya pilihan, kecuali mencatat sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutannya ini sama standar ya, jadi boleh dengan metode garis lurus ataupun saldo menurut ganda. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dicatat sebagai beban dan tidak ada penurunan nilai atas aset tetap. Jadi ini sangat simpel dibandingkan dengan kalau kita mengacu pada PSAK 16 yang ada di SAK besar. Itu sangat kompleks sekali ya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya teruskan sedikit lagi ya Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Jadi untuk aset tidak berwujud, nah ini juga UMKM mungkin boleh ya memiliki aset tidak berwujud. Walaupun ini mungkin bentuknya simpel. Misalnya saya dagang fried chicken ya, ayam goreng yang kecil-kecilan tuh ya, yang saya nggak usah sebut merek, tapi mungkin Bapak Ibu lihat banyak kan tukang-tukang goreng ayam ala-ala KFC begitu ya di pinggir jalan. Nah itu juga kan sistemnya lisensi ya, atau franchising kecil-kecilan UMKM begitu ya. Nah jadi di sini mereka harus mencatat juga aset tidak berwujudnya, karena kan pasti mereka bayar ya biaya lisensi untuk menjual ayam goreng atas nama merek tertentu begitu ya. Nah itu dicatat sebagai aset tidak berwujud. Nah, pencatatannya simpel, kita anggap saja itu bukan aset tidak berwujud, tapi dicatatnya sebagai beban dibayar di muka. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya franchising, beli misalnya merek A, supaya Bapak Ibu bisa jual produk dengan merek A, nah itu Bapak Ibu sekalian akan mencatatnya sebagai beban dibayar di muka. Dan nanti akan disesuaikan sesuai dengan masa pemanfaatannya. Nah, kalau aset tidak berwujud tersebut dihasilkan secara internal, nah itu nanti dicatat sebagai beban. Jadi, beda dengan SAK yang besar. Kalau SAK yang besar, ini tergantung apakah kegiatan riset atau pengembangan. Kalau riset beban, pengembangan bisa dikapitalisasi. Kalau di EMKM biar nggak pusing, udah semua dianggap beban aja, gitu ya. Dan juga aset tidak berwujud ini nanti diamortisasi dan diakui dalam laba rugi. Nah, untuk pendapatan dan beban, Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini, pendapatan di sini nanti tergantung dari jenis usahanya. Misalnya, kalau pendapatan konstruksi sebesar jumlah tagihan, pendapatan bunga dan dividen sebesar pendapatan diterima, pendapatan sewa sesuai dengan metode garis lurus, keuntungan penjualan aset kalau sudah ganti kepemilikan, dan pendapatan hibah saat hibah sudah diterima. Ya, jadi kalau pendapatan saya kira ini sudah sangat rinci ya Bapak Ibu sekalian. Tergantung jenis pendapatannya, bagaimana kita mencatatnya sudah clear dalam SAK dijelaskan. Nah, lalu untuk beban. Nah, kalau beban ini ringkas sekali Bapak Ibu sekalian, karena beban itu yang kita catat itu pertama hanya beban imbalan kerja. Beban imbalan kerja juga imbalan kerja yang mudah-mudah. Misalnya imbalan kerja jangka pendek, gaji, upah, tunjangan, bonus. Itu kan sangat simpel ya, kita catat beban gaji pada kas atau beban gaji pada hutang gaji. Jadi simpel aja, sebesar nilai yang harus kita bayarkan. Lalu sewa diakui sebagai beban sewa. Jadi sewa juga Bapak Ibu nggak usah pusing menentukan ini sewa operasi atau sewa pembiayaan. Nggak ada. Pokoknya sewa itu dicatat sebagai beban sewa. Nggak ada sewa yang boleh dikapitalisasi gitu ya. Lalu biaya pinjaman diakui sebagai beban. Ini juga kan sama. Kalau di entitas besar biaya pinjaman ini bisa dikapitalisasi ke aset, bisa juga ke beban. Kalau EMKM biar nggak pusing, udah semua dianggap beban saja gitu ya. Bahkan dalam kondisi pendapatan dan beban ini tidak dapat diukur dengan andal, maka silakan gunakan basis kas. Ya, ketika kas diterima, kalau untuk pendapatan dan juga beban pada saat kas dibayarkan. Nah, itu untuk pencatatan, pengakuan, dan pengukuran beban. Nah, untuk pajak penghasilan dicatat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi kalau memang sekarang ada undang-undang HPP, ya mengacu pada undang-undang HPP. Dan tidak ada pengakuan pajak tangguhan. Jadi yang dicatat hanya beban pajak ataupun aset dan juga kewajiban pajak kini saja, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, bagaimana nih Pak? Rasanya kalau ketentuan transisi, kita udah bukan lagi bicara masa transisi ya Bapak Ibu sekalian. Ini karena transisi itu waktu pada tahun 2018 gitu ya. Jadi sekarang ya Bapak Ibu sebetulnya tinggal membaca, memahami, dan juga menerapkan SAK MKM-nya gitu ya.
tanggal efektifnya ini sudah berlaku sejak 1 Januari 18. Jadi tentunya sini sudah bisa langsung Bapak Ibu gunakan, begitu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mungkin masih ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan, maka nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Sekarang saya kembalikan lagi layar ini kepada Pak Torhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari tadi memaparkan ini seharusnya adalah standar akuntansi yang relatif mudah. Tapi itu dari sisi pandang Pak Ari tentunya ya. Beliau kan orang akuntansi sampai dengan S3. Mungkin Ibu dan Bapak, terutama pelaku UMKM, merasakan bahwa itu tidak sesederhana yang dimaksudkan oleh Pak Ari. Karena kita beda-beda latar belakangnya. Bapak dan Ibu peserta UMKM, yang mempunyai pertanyaan, kembali kami ingatkan, Ibu dan Bapak boleh mengetikkan di kolom chat box, nanti kita akan diskusikan bersama dengan Pak Ari. Ya Pak Ari ya,